Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Stefani Angelika Natalia Karamoy, NIM 2019 008065. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ani Purnamasari dengan NIM 2019 008047. Jadi sekarang kita tuh lagi di tempat produksi keripik kenikir Jelitaku. Jadi sekarang kita mau ketemu ownernya. Langsung saja kita lihat. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Stefani. Ya, Saya dari kampus Universitas Sarjana Brata. Di sini tujuan saya datang kemari untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas kewirausahaan. Ujian tengah semester sama dengan saya. Jadi di sini sebelum saya tanya-tanya lagi kepada ibu, bisakah ibu memperkenalkan diri dulu? boleh. Saya Ibu Tri Darwati. Kebetulan saya owner keripik kenikir dari Jelitaku. Saya juga bertanya, apakah bentuk badan usaha yang ibu jalankan saat ini? Bentuk badan usahanya itu baru UKM. UKM kecil. Perorangan jadi. Perorangan. Jadinya ini baru perorangan. Jadi bagaimana riwayat atau sejarah singkat dari usaha ini? Bisa ibu ceritain sedikit? Saya cerita sedikit ya. Ya, kapan usaha ini mulai didirikan? Siapa saja pengelola keripik ini pada awal berdirinya keripik kenikir ini? Iya. Ini bermula dari ada beberapa anak-anak KKN di sini. Terus mereka itu mencari produk yang unik. Jadinya ini terbentuklah kita mempunyai produk keripik kenikir. Karena keripik kenikir ini memang unik ya. Maksudnya unik itu tidak semua, hanya beberapa yang tahu kalau kenikir ini bisa dibikin keripik seperti itu. Ini juga kayaknya di luar sana belum ada tuh keripik kenikir, hanya ada beberapa. Ya, terbentuk kita bikin keripik kenikir seperti ini. Kalau boleh tahu, ini berdirinya udah berapa lama ya, Bu? Ini berdirinya sebenarnya anak-anak KKN itu tahun 2017. Terus kita mulai bikin produk ini dari 2018 sekitar April 2018 Sampai sekarang. sampai sekarang. Terus setelah itu kita membuat perizinan itu ya dari mulai 2018 itu kita berangkat. Sekarang saya mau tanya ibu terkait dengan manajemen produksi keripik kenikir ini. Selama usaha ini berlangsung, apakah ada usaha inovasi produk yang ibu buat? Kalau sementara ini saya baru fokus ke keripik kenikir dulu. Saya memang punya rencana inovasi kedepannya untuk bikin keripik kemangi. Ya. Nah, ada inovasi yang lain. Kalau ini kan saya fokus ke sini dulu. Nanti kalau sudah penjualan pemasarannya stabil, oke, baru kita inovasi ke produk yang lain. Kalau tahu Bu, bagaimana proses perencanaan desain produksi dari bahan baku sampai menjadi keripik kenikir ini? Kalau desainnya ini dulu desainnya saya udah 3 kali ganti desain. Dari pertama itu pakai packaging standing part yang biasa yang bening itu, terus pakai stiker yang biasa ditempelin seperti itu. Terus setelah itu saya pakai aluminium foil yang di belakangnya itu ketutup, yang di sininya kebuka. Iya. Terus saya kasih stiker sedikit biar kelihatan produknya. Ini yang terakhir ini kita minta desain dengan siap cetak, siap kemas. Nah, tadinya ini kita minta tolong disiap cetak untuk mendesain packaging ini lebih, karena kalau desain yang sederhana seperti itu nanti kita tidak bisa masuk di toko-toko besar, swalayan seperti itu, karena ada beberapa toko
yang packagingnya harus bagus. Ini juga nanti rencananya kita juga mau masuk ke bandara YIA juga. Nah dari situ kan kita berinovasi untuk packaging desain yang bagus, yang menurut mereka itu bagus menurut mereka, biar kita kurasinya lolos. Kalau tahu selain dari mikir ini, rasanya kan ada original, pedas, keju. Selain ini apa aja yang ditawarkan? Kalau sementara ini baru 3 varian rasa ya. 3 varian rasa. Ini aja kebanyakan mereka dari konsumen itu mereka yang mereka inginkan itu yang rasa original, karena yang rasa original itu tekstur dari kenikirnya sendiri itu kerasa. Jadinya kalau di varian pedas sama keju nanti rasa keripik kenikirnya itu rasanya udah beda lagi, seperti itu, udah nggak ada rasa kenikirnya. Saja kita ke bagian promosi Ibu. Bagaimanakah saluran distribusi atau pemasaran Ibu untuk memasarkan produk keripik kenikir ini? Kalau sementara ini yang namanya ibu-ibu biasanya kan kalau untuk online itu kan agak susah ya. Jadinya saya kebanyakan penjualannya ke offline. Iya. Offline jadinya titip-titip ke swalayan, ke supermarket seperti itu. Jadinya kalau untuk online itu saya belum maksimal. Tapi kalau yang untuk offline ya alhamdulillah lancar lah. Jadinya kita setiap bulan itu saya masuk jadi sales seperti itu, jadinya nitip-nitip di toko-toko kayak gitu. Seperti itulah. Di sini juga sebenarnya kita juga kerjasama dengan dinas dari provinsi dan dinas dari kabupaten. Kalau di sini kan masuknya Kabupaten Sleman, jadinya saya masuknya di dinas Sleman sama dinas DIY. Jadinya Dinkop, Dinas Koperasi Sleman itu juga mempunyai koperasi sendiri untuk memasarkan produk-produk UMKM. Mereka juga punya toko online dan toko offline. Jadinya yang memasarkan, kadang yang mempromosikan juga dari dinas-dinas itu. Sekarang saya mau menanyakan nggak apa-apa Bu. Langsung aja. Saya mau menanyakan tentang SDM Ibu. Apakah dalam usaha keripik kenikir ini Ibu memiliki beberapa pegawai atau karyawan khusus dalam menjalankan usaha ini? Untuk sementara ini saya belum punya ya. Jadinya saya produksi sendiri. Iya. Penjualan nitip, jadi sales juga sendiri, ambil produknya juga sendiri. Rencana ke depan semoga pemasaran saya berjalan dengan lancar. Setelah saya bisa penjualannya lancar, saya ke depannya ingin mencari karyawan. Sampai sini dulu pertanyaan saya, dilanjutkan sama teman saya. Di sini saya akan menanyakan tentang manajemen keuangannya Ibu. Yang pertama, apakah di keripik kenikir ini sudah melakukan perencanaan keuangan? Kalau untuk perencanaan keuangan sementara ini kita masih pakai manual ya. Untuk bagaimana usaha keripik kenikir ini dalam mengelola laba usahanya? Untuk laba usaha itu saya ambilnya kan saya bikinnya rugi laba seperti itu kan. Nah kayak gitu itu nanti saya ambilnya 50% dari laba bersih
itu. Modal gitu. Dari modal itu nanti saya ambil keuntungan 50%. Karena saya mikirnya juga kalau ambilnya di bawah dari 50%, nanti keuntungannya akan sedikit karena kebanyakan kan saya nitip di toko. Jadinya titip jual seperti itu. Takutnya nanti kalau banyak retur kayak gitu. Jadinya dari laba yang saya ambil 50% itu nanti saya bisa nutup kalau ada Balik muter balik lah Iya. seperti itu. Ada tips dan strateginya nggak Bu kalau dari mengelola keuangan sendiri? Kalau untuk mengelola keuangan sebenarnya yang penting keuangan untuk usaha itu disendirikan. Jadinya kita tahu kita juga punya punya laporan keuangannya juga walaupun baru berbentuk manual ya. Jadinya kita juga tahu keuntungan kita itu berapa persen dari modal kita seperti itu. Kalau tidak seperti itu, nanti kalau dicampur itu kita tidak akan tahu keuntungannya seperti apa. Kalau untuk saat ini kan juga harga bahan baku juga kadang naik kadang turun. Nah dari situ kan kalau enggak kita bikin laporan keuangan sendiri, nanti kita tidak bisa lihat keuntungannya berapa. Gitu ya Bu. Ya, pendapatan Misal kalau pengeluaran. pendapatannya menurun tuh bagaimana kita harus stabilkan lagi nih gitu? Kalau saya itu kan hanya nitip-nitip tuh. Nanti saya promokan kadang ada hari-hari tertentu untuk mempromosikan produk seperti itu. Kadang juga ada hari-hari tertentu juga untuk menarik pelanggan, kita kasih diskon atau kita cari reseller seperti itu, biar produk kita tidak hanya kita sendiri yang menjual, tapi reseller juga bisa menambah penghasilan. Untuk data penjualan keripik ini dari Alhamdulillah dari tahun ke tahun agak meningkat karena setiap tahun itu kita kurasi. Saya tetap mencari reseller, mencari toko-toko yang bisa dimasukkan di situ, jadi bisa dititipkan di situ, jadinya bisa menambah penghasilan juga, menambah pemasukan di situ. biasanya kan banyak ada pesannya ibu. Itu gimana Bu? Kalau saya itu mempromosikannya karena ini berhubung produk saya ini agak unik, jadinya mungkin kebanyakan mereka itu penasaran. Dari kita mempromosikan, misalnya saya kurasi itu di toko, salah satu toko, saya nanti bilang kalau ini keripik kenikir, mereka kan penasaran tuh, kok ini ada keripik kenikir seperti itu. Dari situ mereka ya mungkin ada beberapa toko juga yang ya udah ini langsung lolos kurasi seperti itu, jadinya coba dulu gitu. Kan ini agak langka, jadinya mungkin agak enak ya masuk di toko-toko swalayan seperti itu. Tapi ada juga beberapa toko yang tidak lulus kurasi juga karena mungkin mereka juga mikirnya kan sudah banyak tuh produk-produk yang masuk di situ juga udah banyak, jadinya keadaan pandemi seperti ini juga mikir mereka itu nanti takutnya beberapa produk takutnya nggak laku seperti itu, jadinya mereka untuk masuk di toko mereka itu juga mereka juga mikir kan karena kita UMKM kecil seperti itu, jadinya ya seperti itu. Lebih banyak yang meniru gitu. Kalau produk saya ini kebetulan jarang mereka yang meniru produk saya karena sebenarnya ini cara
produksinya itu sebenarnya sama dengan keripik-keripik yang lain, cuman mungkin mereka juga kurang tertarik atau gimana, saya juga kurang tahu. Kebanyakan mereka malah jadinya reseller. Jadinya mungkin mereka nggak mau ribet ya, nggak mau ribet, hanya jadi reseller aja, menjualin seperti itu. Rencana untuk buka store gitu? Kalau buka toko itu baru impian. Oh iya. Itu baru impian. Mungkin beberapa tahun ke depan mungkin bisa jadi, semoga aja bisa terlaksana, bisa impian saya tercapai. Amin. Kita lanjut ke analisiswanya Ibu. Menurut Ibu, apakah kekuatan yang dimiliki dari usaha keripik kedikir ini? Maksudnya Kekuatan iya penjualan gitu dari produknya ini, kalau yang bisa bikin Bertahan ini nih. bertahan. iya. Kalau untuk kekuatannya itu mungkin karena ini unik, jadi di luar sana mungkin masih banyak orang-orang yang belum tahu, dan mereka kalau masuk di toko ada beberapa produk saya di situ, mungkin mereka kebanyakan masih penasaran dan penasaran untuk membeli, untuk mencicipi seperti itu. Nah, dari situ ada kekuatan tersendiri dari keunikan itu, dari keunikan produk keripik ini. Bu, yang dimiliki oleh keripik kedikir ini. Kalau kelemahan itu yang namanya keripik itu kan dari minyak ya. Mungkin daya apa ya, daya tahannya memang agak lama. Kalau ini berhubung sudah di spinner itu dikeringkan dari minyak, jadinya ini bisa bertahan sampai 4 bulan. Jadinya kelemahannya di situ. Kelemahannya tidak bisa bertahan lama, dan kalau kayak keripik kan bisa tengik. Ini sebenarnya tahannya sampai 5 bulan, tapi berhubung saya banyak yang menitip di toko-toko, takutnya nanti dari saya mencapai expired 5 bulan itu saya ambil ke 4 bulan aja, takutnya nanti ketengian kalau kelamaan. Selanjutnya untuk kesempatan atau peluang yang akan dihadapi ini bagaimana? Peluangnya sih kalau saya sih positive thinking aja ya. Positive thinking, maksudnya dari produk saya ini saya positive thinking untuk terus berinovasi, terus menambah jangkauan ke mana-mana, dan saya tetap semangat juga untuk mempromosikan ke toko-toko yang lain lebih luas. Saya impiannya juga ini tidak hanya satu wilayah Jawa, tapi saya ingin memperluas ke wilayah yang luar Jawa. Untuk ancaman yang dihadapi itu bagaimana Bu? Untuk ancaman, berhubung ini masih masa seperti ini, memang agak susah juga ya untuk menjual mengekspor keluar Jawa juga, karena ini juga kalau untuk pengiriman ini juga agak rawan karena gampang remuk. Nah, seperti itulah ancaman yang saya masih punya PR untuk itu. Untuk manfaatnya dari keripik Kalau dari keripik kenikir ini sebenarnya manfaatnya banyak. Kalau untuk kenikirnya nanti cari di Google lah, manfaatnya banyak sekali. Ini juga berhubung ini juga saya udah di spinner kering, jadinya tidak kolesterol juga. Jadinya dari minyaknya itu tidak banyak minyak di sini gitu. Jadinya banyak sih manfaatnya itu. Nggak usah di satu lah. Nanti cari di Google banyak itu manfaatnya dari kenikir. Dari kenikirnya itu aja manfaatnya banyak.
sudah tahu lah. Apa ada kebunnya sendiri Bu dari negeri ini? Kalau untuk kebun kebetulan kita punya KWT. KWT itu kelompok wanita tani. Nah di situ juga ada beberapa ibu-ibu yang mempunyai kebun kenikir. Nanti di situ saya beli di sana. Nanti kalau saya produksinya banyak, kadang kewalahan kan, saya beli di pasar seperti itu. Tapi kalau bisa kita memanfaatkan ibu-ibu yang mempunyai kebun sendiri, kita ambil, kita beli di situ. Saya juga punya kebun kenikir juga, jadinya saya manfaatkan kebun sendiri juga, jadinya bisa lebih gampang cari, lebih meminimalkan pengeluaran juga, minimalisir juga seperti itu. Ada salah kata atau ucapan mohon maaf. Ya sama-sama, saya juga minta maaf kalau saya juga ada salah kata, ucapan, saya juga mohon maaf. Terima kasih banyak, terima kasih kembali. Di sini sudah mau diwawancara. Iya, sama-sama.